Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami sistem basis data, utamanya mengenai transaksi dan concurrency ya. Concurrency control. Di video ini nanti ada 3 sesi. Yang pertama yaitu teori transaksi dan concurrency control. Kemudian yang kedua penerapannya, penerapan daripada contoh penerapan ya, transaksi dan concurrency control. Yang ketiga studi kasusnya. Oke, kita mulai yang pertama mengenai teori dari transaksi dan concurrency control. Jadi dalam sistem basis data itu ada namanya transaksi. Transaksi itu sebuah satu kesatuan dari operasi basis data ya, suatu kesatuan operasi basis data tentunya ya. Operasi basis data itu misalnya update data, delete, menambah data baru, terus namanya operasi. Nah, transaksi berarti satu kesatuan ya, ada update, delete, kemudian ada nambah data untuk sebuah tujuan tertentu. Nanti lebih jelas di penerapannya, nanti lebih jelas. Kemudian sebuah transaksi harus memenuhi syarat ACID ya, ACID itu syarat transaksi. Syarat transaksi. Apa itu ACID? ACID ya. Untuk ACID ini yang pertama A-nya itu adalah atomicity. Itu berarti utuh. Sebuah transaksi harus utuh dari awal sampai akhir. Kalau ada sebuah proses atau operasi yang tidak terpenuhi, maka transaksi itu batal. Jadi utuh atau batal. Itu atomicity. Kemudian C-nya yaitu konsisten. Bahasa Inggris ya, konsistensi ya. Jadi datanya tetap konsisten, tetap utuh, tetap valid, tidak timpang ya. Data valid. I-nya itu isolation. Jadi itu transaksinya terisolasi, tidak diganggu operasi yang lain ya. Harus terisolasi. Kemudian D-nya itu durability. Setelah transaksi benar-benar utuh, maka dilakukan namanya commit ya. Commit itu kayak simpan permanen. Dari awal sampai akhir sudah terpenuhi, commit, simpan permanen. Itu namanya commit ya. Kemudian durability berarti commit, setelah commit tidak hilang. Setelah data disimpan permanen, tidak hilang. Itu syarat terjadinya sebuah transaksi dalam basis data. Jadi ini proses di dalam basis data, di bagian dalamnya. Sebagai user, proses ini sangat cepat sekali, nggak terasa. Tapi sebagai seorang yang mempelajari sistem basis data ya, seorang belajar ilmu komputer,
proses ini sungguh kompleks dan bisa saja rumit. Kompleks itu banyak ya, banyak dan rumit, itulah kompleks ya. Kemudian kalau transaksi tidak memenuhi ACID, maka akan rawan error ya. Rawan error. Error itu misal transaksi dalam ATM ya, kalian pasti pernah menggunakan ATM. Di sana bisa cek saldo, bisa transfer, bisa macam-macam transaksi lagi. Kalau tidak terpenuhi ACID dalam sebuah transaksi di ATM itu, bisa saja nanti saldonya hilang, bisa saja bentrok, update-nya bentrok, jadi kacau, kemudian datanya double, tidak valid, kemudian datanya tidak tersimpan secara utuh. Nah, itu bahaya, itu errornya banyak. Update apa tadi, bentrok ya, bentrok, kemudian bisa double juga, data setengah tersimpan. Nah, itu kalau tidak memenuhi ACID. Kemudian ada namanya concurrency control. Itu dia tugasnya mengawal atau memastikan agar transaksi itu bisa berjalan dengan baik. Dia berarti memastikan transaksi itu juga memenuhi ACID ya. Itu concurrency control. Metodenya banyak, metode itu atau cara dari concurrency control. Salah satunya ada deadlock detection. Itu nanti saya jelaskan di penerapan ya, itu cocok nanti. Kemudian ada timeout, lalu ada juga yang namanya locking dan lain-lain ya. Itu banyak metode concurrency control. Dia memastikan transaksi berjalan dengan baik. Jadi contoh transaksi tadi misal di ATM ya, mau mentransfer uang dari A ke B. Jadi A memastikan dulu saldonya berapa, lalu saldonya berkurang ditransfer ke B, kemudian B menerima saldo transferan, lalu A mengupdate bahwa saldonya berkurang, selesai. Nah, keseluruhan itu namanya transaksi ya. Jadi kalau cuma ngecek saldo itu bukan sebuah transaksi. Kemudian biar transaksinya aman, dia harus memenuhi ACID ini ya, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Kemudian yang mengawal agar itu terpenuhi yaitu concurrency control. Jadi ibarat kalian dari rumah mau ke kampus ya, itu sebuah transaksi ya. Nanti melewati jalan perempatan, kemudian ada pertigaan, ada lampu merah, lewati gang A, lewati gang B, sampai akhirnya sampai di kampus. Itu transaksi. Analoginya ya, perumpamannya seperti itu. Kemudian ACID-nya kalau tentang kalian ke kampus itu
itu tadi melewati gang, melewati perempatan pertigaan tuh AC ID. Jadi syarat sampai kampus tuh apa sih? Apa saja yang dilewati. Kemudian konkurensi kontrolnya itu seperti lampu lalu lintas ya. Dia ngontrol agar perjalananmu lancar dan semua syaratnya terpenuhi. Ibaratnya seperti itu. Selanjutnya di sesi kedua yaitu penerapan ya. Penerapan. Saya akan mencontohkan masih tentang ATM biar berkelanjutan ya. Jadi dalam transaksi ATM, utamanya di basis datanya ya, sistem basis data, itu yang pertama ada start transaction. Ini maksudnya mengawali transaction atau transaksi. Jadi dengan begini nanti itu berarti sebuah proses yang kompleks ya. Jadi DBMS atau sistem dalam basis data dia sudah memperlakukan operasi ini atau proses ini nantinya adalah berupa sebuah transaksi sehingga harus start transaction. Kemudian ketika di ATM ada transaksi yang pertama ambil saldo. Ini mau ngirim uang ya, transfer uang. Ambil saldo pengirim. Kemudian cek apakah saldo cukup. Kemudian kalau cukup berarti kurangi saldo pengirim. Kemudian saldo pengirim berkurang kan, lalu tambah saldo ke penerima. Lalu catat log transaksi. Log itu ya itu urutannya itu. Lengkap dengan detik menitnya. Kemudian commit. Commit itu berarti akhir transaksi ya. Commit. Kemudian jika terjadi masalah dilakukan namanya rollback. Masalah di tahap manapun, mau tahap 5, 4, 3, 2, 1, jika terjadi masalah akan dilakukan rollback. Rollback ini bukan bagian dari konkurensi kontrol ya, dia lebih ke sistem manajemen dari transaction ya, manajemen dari basis data itu. Dalam mekanismenya dia hadir karena dipanggil dari konkurensi kontrol, itu rollback ya. Rollback berarti roll kan muter ya, back kembali, muter kembali, dia transaksinya dibatalkan, uangnya dikembalikan, nggak jadi dikirim, itu rollback ya. Jadi kalau di kita sebagai user ATM, rollback itu terjadi ketika transaksi gagal atau ketika tiba-tiba listrik mati, otomatis dia rollback. Kan jika listrik mati baru ada di tengah-tengah transaksi, nanti uangnya kan nggak berkurang kan, karena ada mekanisme rollback itu. Bagaimana kalau dalam transaksi mati lampu tapi uang tiba-tiba sudah tertransfer kan, bahaya itu. Jadi dia menjamin biar transaksi benar-benar aman. Bayangkan transaksi dalam basis data itu tanpa alur transaksi yang tepat ya.
tanpa menggunakan start transaction, tanpa commit, itu bisa menyebabkan saldo double. Jadi misal A mau transfer ke B, aturannya kan tadi saldo pengirim ya, saldo A dicek dulu cukup gak. Kalau cukup berarti bisa transfer. Kemudian tahap 3 kurangi saldo. Jadi saldo A nya berkurang, misal mau transfer 1 juta ke B, berarti misal saldo awalnya A 5 juta, transfer 1 juta ke B berarti masih 4 juta di A ya. Nah itu jika tidak ada mekanisme transaksi ini, bisa-bisa saldo yang harusnya berkurang 1 juta di A masih tetap 5 juta, tapi transaksinya berjalan ke B, 1 juta berhasil terkirim ke B. Kan bahaya itu nyatetnya. Nanti saldonya yang A yang harusnya berkurang, tapi tetap saldo B bisa nambah, kan rugi di sisi banknya. Nah, disinilah peran transaction dalam DBMS diperlukan. Kemudian dari contoh transaction itu, peran ACID-nya mana? Pertama, atomicity. Semua langkah dilakukan penuh atau batal ya. Jadi dari 1 sampai 5 dilakukan secara penuh. Kalau enggak ya batal. Kalau gagal di tengah-tengah berarti tidak ada perubahan yang disimpan. Rollback ya, batal itu tadi. Kemudian konsistensi. Berarti tidak boleh ada saldo yang menjadi negatif. Tidak boleh ada yang negatif ya, karena sudah dicek dulu saldonya cukup atau tidak. Kemudian total uang dan sesudah, total uang sebelum dan sesudah harus sama. Antara A dan B maksudnya itu ya. Kalau A berkurang 1 juta berarti di B-nya tambah 1 juta, itu maksudnya. Kemudian isolation-nya, I-nya jika dua orang mengakses rekening yang sama, maka harus dicegah konflik. Konflik seperti data hilang ya. Jangan sampai data hilang. Ada istilah dirty read, data yang salah istilahnya yang dibaca itu. Jadi jangan sampai ada seperti ini. Makanya di isolation atau dikunci. Isolation ini membuat transfer tidak saling mengganggu. Kemudian ada durability. Jadi setelah commit ya, commit itu kayak simpan permanen tadi ya. Perubahan tetap ada, tetap terjadi perubahan setelah commit. Entah itu mau listrik mati, servernya restart sendiri, atau jaringannya bahkan down, itu perubahan tetap terjadi karena sudah disimpan permanen atau commit. Itu contoh penerapan transaction atau transaksi dalam ATM tadi ya. Ambil saldo sampai transfer dari A ke B. Penerapannya seperti ini. Dan semua itu bisa berjalan karena ada concurrency control. Jadi ada yang memastikan semua transaksi bisa terjalan
berjalan, bisa memenuhi ACID. Selanjutnya pada sesi studi kasus. Studi kasus ini langsung saya tunjukkan bagaimana proses-proses daripada transaction ya, dimana itu peran ACID-nya, ACID-nya, kemudian concurrency kontrolnya di mana. Yang pertama ketika jaringan mati. Jadi ada si A mau transfer ke si B, tapi belum selesai transaksinya, belum selesai transfernya, tiba-tiba jaringan mati, jaringan internet, atau bisa jadi listriknya mati di ATM ya, kebayang. Si A mau transfer, baru ngetik rekening tujuan, jumlah sudah di oke kirim. Di proses oke kirim itu tiba-tiba listrik mati atau jaringan internetnya mati. Apa yang terjadi? Kalau tidak pakai transaction, bisa-bisa uang dari A itu sudah berkurang, tapi di B belum bertambah uang dari A itu, transferan dari A. Nah itu kan bahaya ya. Jadi nanti A ngakunya sudah transfer tapi B belum menerima, itu bahaya. Disinilah peran transaction. Jadi dia menjaga transaksi itu tetap utuh ya. Ingat ACID ya, atomicity-nya itu dia memastikan bahwa transaksi tetap utuh atau batal sekalian. Seperti apa simulasinya dalam MySQL? Seperti ini. Buka dulu SAM-nya, SAM control panel, kemudian start di Apache dan MySQL. Lalu buka Chrome atau browser apapun itu yang sering kamu pakai. Buka localhost phpMyAdmin. Buat database baru ya. Karena tentang rekening-rekening berarti buat bank gitu aja. Bank create. Nah, di sini biar tidak kelamaan saya siapkan script SQL-nya. Karena harus buat tabel dan seterusnya. Nah, pertama nih, kita buat tabel dan isi values-nya. Jadi di database bank sudah ada tabel rekening. Di sana sudah ada record datanya ya, si A 1 juta, si B 1 juta juga. Kemudian ini contoh dari sistem yang crash. Yang crash itu ini. Crash berarti jaringannya saya matikan ya, crash. Di SQL buka tab baru saja. Kopas saja. Ini 200 kecil. Angkanya saya coba di 200 500.000 ya. Jadi gini, ini mau transfer ya, si update rekening set saldo sama dengan saldo kurangi 500.000 W rekening A, di mana rekening A saldonya kurangi 500.000, kemudian ditransfer ke B. B berarti bertambah 500.000.
do sleep 5 ini maksudnya setelah transaksi yang pertama ini ada delay 5 detik itu untuk mensimulasikan jaringannya mati. Jadi di dalam 5 detik itu nanti saya putus servernya ya, jaringannya mati berarti. Apa yang terjadi? Ini tanpa transaction ya, pola seperti ini. Posisi masih 1 juta sama ya. Ini saya jalankan. Saya siap-siap untuk mematikan servernya. Tinggal diklik di sini, Ctrl Enter, lalu stop. Nah, stop. Jadi logikanya dia mengeksekusi yang baris 1 ini, mengurangi saldo di A, kemudian nge-sleep ya, sleep itu nggak ada kegiatan. Pas sleep itu jaringannya saya matikan. Di sini juga ada error ya. MySQL server has gone away, mati jaringannya. Kemudian saya cek, belum mau ya karena masih mati di sini, akses denied. Saya start dulu, saya nyalakan servernya, lalu retrieve to connect. Bank tadi ada rekening ya, tadi masih 1 juta semua. Nah ini setelah terjadi jaringan mati, rekening A berubah menjadi 500.000, B tetap 1 juta. Jadi gimana tuh? A mau transfer ke B, tapi tiba-tiba di tengah setelah ngisi rekening dan klik kirim di ATM itu ya, bayangin tiba-tiba jaringan mati. Hasilnya ini yang lama tadi ya, hasilnya saldo A berkurang jadi 500.000 karena mau transfer 500.000, tapi saat saldo di B bukannya bertambah 500.000 tapi tetap masih 1 juta. Nah ini kan bahaya ya, seperti itu tanpa transaction, tanpa adanya syarat SCID. Bayangkan itu bahayanya. Makanya dalam sistem basis data, untuk sebuah operasi yang kompleks perlu transaction. Seperti transfer uang dari A ke B itu kan kompleks ya. Ngecek dulu rekening A, kemudian rekening A berkurang, lalu menambah di rekening B, itu kompleks itu. Sampai benar-benar tertransfer sempurna. Nah, ketika menggunakan transaction, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini biar 500.000. Masih ya, masih tetap 500.000. Tapi pakai transaction. Nah, seperti ini. Ingat, dalam transaction dia ada commit. Commit itu kayak simpan permanen ya. Ini diawali dengan start transaction, update record. Kita samakan ya. Dia yang A berkurang 500, yang B bertambah 500. Ini saya rubah dulu biar kayak posisi awal ya.
sama-sama 1 juta. Sekarang tetap posisinya tetap mau transfer nih dari A ke B, transfer 500.000, posisinya tetap, saldo awalnya tetap sama-sama 1 juta. Jadi normalnya kalau A transfer ke B 500.000, berarti saldo A menjadi 500.000, saldo B menjadi 1.500.000. Itu ya, dengan transaction. Nanti update rekening, saldo A dikurangi 500.000 ya. Kemudian ini tadi slipnya, delaynya, waktu tunggunya ketika ada crash atau jaringan mati. Ini saldo B ditambah 500.000, dapat transferan tadi ya dari A itu maksudnya. Lalu commit itu simpan permanen. Kita coba, ini saya pastikan masih di awal ya, 1 juta semua saldonya. Seperti ini SQL-nya. Nanti saya matikan ya, sama. Kita eksekusi, Ctrl Enter, stop. Nah, jaringan mati. MySQL server has gone away. Jadi di tengah transfer kayak tadi, A sudah memasukkan nomor rekening, lalu mengetik jumlah uang di ATM ya, bayangin. Ketika di enter atau OK, tiba-tiba jaringan mati. Maka yang terjadi, saldo, ini saya start dulu, saya buka di tab baru. Nah, nih, saldo tetap 1 juta ya, itu saldo tetap 1 juta. Gimana, kebayang enggak itu perannya daripada transaction ya. Jadi ketika belum di commit ya, belum disimpan permanen, maka dikembalikan, di rollback istilahnya. Maka SCID-nya terpenuhi kalau pakai transaction. Atomicity-nya itu ketika belum commit ya, belum commit tapi kok ada transaksi yang enggak utuh, yang gagal ya, maka dia gagal sekalian atau batal sekalian. Jadi enggak kayak yang pertama tadi, dia tetap berjalan, saldo di A berkurang tapi B belum bertambah, tidak seperti itu. Konsistensi itu berarti jumlah di A dan B tetap, tidak ada yang berkurang maupun bertambah. Jadi tetap 1 juta, sama-sama 1 juta. Tidak seperti yang awal tadi ya, yang A tiba-tiba min 500.000, tapi yang B belum mendapat tambahan 500.000. Kemudian isolation itu dia memastikan transaksi yang belum commit atau belum disimpan permanen
tidak dilihat oleh transaksi lain. Jadi transaksi lain masih melihat data lama sampai commit terjadi. Ini mencegah yang namanya dirty read di pembacaan data yang keliru. Nah, ini tadi. Memastikan transaksi belum commit tidak terlihat transaksi lain. Isolation ya. Ini melindungi dia. Kemudian di bagian durability itu kalau belum di commit atau simpan permanen ya, ini ya belum disimpan, jadi tetap itu jumlahnya tetap. Kalau sudah commit baru disimpan. Begitu sudah memenuhi ACID ya. Jadi jelas ya perbedaan menggunakan transaction dan tanpa transaction. Jadi benar-benar sistem dalam basis data itu sudah dibuat agar database benar-benar konsisten. Studi kasus selanjutnya yaitu ketika ada deadlock. Deadlock itu ketika A mau transfer ke B, tapi dalam waktu yang sama B juga transfer ke A. Jadi urutannya ketika transfer itu biar memenuhi ACID ya, A mengunci rekeningnya dulu, terkunci. Baru dia bisa ke B. Begitu juga dengan B ketika mau transfer ke A, B mengunci rekeningnya dulu, baru bisa masuk ke A. Tapi bayangin posisi A itu terkunci kan. Saya buat. Jadi ada sesi ya. Sesi atau session 1. A mengunci session 1 ya, A ke B itu ya. Ini sesi 1. Ini sesi 2. A mengunci saldo A terkunci ya. Kemudian A mengirim ke B. Tapi di sisi lain, di sesi 2, B juga mengunci saldonya. B mengirim ke A dalam waktu yang sama. Bayangin, A mau ngirim ke B, tapi B mengunci saldonya. Begitu juga ketika B mau ngirim ke A, tapi saldo A juga terkunci. Itu kayak A mau main ke rumahnya B gitu, tapi rumahnya B ternyata terkunci. Begitu juga dengan B mau ke rumah A, ternyata rumahnya A terkunci. Nah, itu namanya deadlock. Sama-sama menggunakan jalur yang sama dalam waktu yang bersamaan, itu intinya seperti itu. Nah, mari kita simulasikan di dalam database ya. Apa yang terjadi ketika deadlock? Buat 2 sesi seperti ini. Ini sesi 1 ya. Ini sesi 2.
Angkanya kita ubah karena biar sesuai ya. Ini 1 juta masa cuma 100. A mau transfer 300.000 ya misal. Otomatis saldo B kan bertambah 300.000 ya. Ini sesi 1 ya, sesi 1. Yang ini sesi 2, B mau transfer 400.000 ke A ya, otomatis saldo A bertambah 400.000. Nah, kita coba dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah pakai transaction ya. Pakai transaction semua, ini ciri-cirinya. Lalu di commit atau simpan permanen. Apa yang terjadi pada database ketika deadlock? Jadi bukan server mati lagi ya, deadlock ya. Ini saya jalankan, ini juga saya jalankan nih, muter semua, loading semua. Apa yang terjadi ya? Nah, ini merah, transaksi 2 ya. Ya, yang ini berhasil. Itu yang terjadi. Transaksi 1 berhasil, yang transaksi 2 merah, error, deadlock found when trying to get lock. Deadlock found. Ditemukan deadlock. Yang terjadi pada rekeningnya awalnya 1 juta semua. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi adalah salah satu transaksi dimenangkan dan salah satu transaksi dikalahkan. Yang menang itu yang transaksi 1 ya. A transfer 300.000 ke B. Nah, ini. Yang awalnya 1 juta karena transfer 300.000 berarti jadi 700.000. Itu yang terjadi ketika deadlock. Salah satu transaksi dikorbankan. Salah satunya pasti ada yang menang. Jadi nggak bertabrakan. Sehingga dengan begitu ACID-nya tetap terpenuhi ya. ACID-nya di mana ketika deadlock? Atomicity-nya transaksi batal. Terutama transaksi yang kalah ya, dibatalkan. Sehingga yang menang bisa masuk transaksinya. Itu terjadi ketika transfer gagal ya. Bisa jadi itu terjadi deadlock. Tapi saldonya tetap kan. Konsistensinya tidak ada saldo yang minus atau ganda akibat deadlock. Karena transaksi yang berjalan dipilih salah satu ya. Jadi tidak ada yang minus, tidak ada yang double. Isolationnya ada locking. Locking tuh ngunci ya, dia ngunci baris tertentu. Dikunci terus dia bisa memutuskan siapa yang dieksekusi datanya gitu, perintahnya. Kemudian durability-nya, transaksi yang menang disimpan permanen setelah commit atau disimpan di hard disk atau database-nya. Jadi beneran tersimpan, tidak ada yang anomali ya datanya ya.
Kemudian currency control, konkurensi ya, konkurensi. Dimanakah peran konkurensi kontrol dalam mengawal ACID? Dia ada di ini Xlog, mengunci baris data maksudnya ya. Row kan baris ya. Jadi dikunci dia. Itu konkurensi kontrol. Kemudian ada deadlock detection, mendeteksi deadlock. Tadi ada peringatan errornya ya, deadlock found. Jadi ada deadlock. Kemudian lock scheduling, dia schedule ya, menentukan siapa yang duluan dieksekusi, siapa yang di lock atau dikunci. Nah, ini semua metode dari konkurensi kontrol. Jadi konkurensi kontrol banyak metodenya, digunakan sesuai dengan studi kasusnya ya. Kemudian ada namanya rollback. Ini bagian dari manajemen basis data atau manajemen transaksi. Dia mendukung dari konkurensi kontrol. Rollback itu datanya kembali, tidak dieksekusi. Jadi itu tadi hubungan antara konkurensi kontrol dengan ACID. Kita sudah belajar studi kasusnya, dari yang jaringannya mati, kemudian dari yang deadlock. Dari teori, penerapan sampai studi kasus, mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.